Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen kami yaitu Bapak Eri. Perkenalkan, nama saya Esti Setiawati, saya dari kelompok 7. Nah, kami ingin menjelaskan tentang presentasi yang sudah kami buat, yaitu tentang indeks harga saham dan corporate action. Nah, siapa saja sih anggota saya? Saya akan memberitahu tentang anggota saya, yaitu di sini ada Fuja Hakiki, dan yang kedua ada Via Khairunilia, dan saya sendiri Esti Setiawati, ada Rifani Aprilia. Nah, dan juga ada Ani Yuliani, ada Datul Muawanah, dan yang terakhir ada Fajar Amalia. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan tentang indeks harga saham dan corporate action. Nah, apa sih indeks harga saham itu? Nah, indeks harga saham itu adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham saat ini, dan indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, dengan artian bahwa pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah sedang aktif atau lesu. Nah, indeks harga saham dibagi menjadi 3 jenis, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, dan yang terakhir indeks harga saham gabungan. Nah, selanjutnya akan dibawakan sama teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Esti Setiawati. Yang kedua ada indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Contohnya ada yang pertama indeks nikel 225, yang kedua indeks S&P 100, yang ketiga ada indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar dikali 100, dan yang terakhir ada nilai dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifani. Terima kasih kepada Mbak Via telah mempersilahkan waktu kepada saya. Saya dengan nama Rifani Aprilia dengan NIM E2A017110. Saya akan melanjutkan slide dari Mbak Via, yaitu indeks harga parsial. Indeks harga parsial sendiri adalah setiap pihak dapat menciptakan harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Contoh, indeks nikel 225, indeks S&P 100, indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar kali 100 dan nilai dasar. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fajar. Terima kasih Fani. Saya Fajar Amalia dengan NIM E2A017170 akan membacakan slide yang kelima, yaitu tentang indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Diterbitkan oleh bursa efek, pihak di luar bursa efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial. Cara perhitungan IHSG sama dengan harga saham parsial. Yang berbeda hanya jumlah emitennya. IHSG berubah setiap hari karena perubahan harga pasar, saham tambahan, emisi baru, corporate action, permintaan, dan penawaran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Ani Yuliana. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang corporate action, adalah setiap tindakan emitmen yang memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang saham, seperti hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS, hak untuk memperoleh dividen, saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, warrant, atau hak lainnya. Corporate action akan dibarengi oleh pengumuman jadwal pelaksananya dengan beberapa istilah seperti come date, ex date, recording date, payment date, trading period, subscription period, exercise price, dan rasio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Datul. Perkenalkan, saya Datul Muawanah.
Eh, ini saya akan melanjutkan dari presentasinya Mbak Ani. Yang tentang subscription preorders, investor memiliki kesempatan untuk melakukan konversi penembusan ring atau warrants pada periode ini. Rasio digunakan untuk menghitung berapa banyak saham baru yang akan diperoleh pemegang saham pada saat emiten melakukan ring issue, stock split, reversion split, pembagian dividen saham dan bonus atau warrant. Exercise price, converting ring dan warrants menjadi saham dilakukan pada harga yang telah ditetapkan exercise price. Terima kasih. Sekian dari saya. Lanjutnya akan dibacakan dari Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fuja Kiki dari S1 Manajemen kelas B semester 6, NIM E2A 017101. Halo teman-teman, saya Fuja Kiki. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya dari Mbak Saidatul. Selanjutnya ada subscription periods, yaitu investor memiliki kesempatan untuk melakukan konversi atau penebusan right and warrant pada periode ini. Kemudian ada ratio, yaitu rasio digunakan untuk menghitung berapa banyak saham baru yang akan diperoleh pemegang saham pada saat emiten melakukan right issue, stock split, reverse split, pembagian dividen saham, dan saham bonus atau warrant. Kemudian yang terakhir ada exercise price, yaitu konversi right and warrant menjadi saham dilakukan pada harga yang telah ditetapkan. Biasa disebut exercise price. Nah, itu saja teman-teman yang dapat kami jabarkan dari kelompok 7 mengenai materi indeks harga saham dan corporate action. Semoga materi ini berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi yang membaca dan yang menontonnya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun ucapan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari bahaya-bahaya virus corona. Sekian dari kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sampai jumpa lagi di kuliah offline.